Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Hari ini kita akan lanjut kuliah kita tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan citra satelit itu dengan semaksimal mungkin. Dan kalau kemarin kita sudah membahas tentang koreksi geometri, dan kita sadar bahwa semua data itu secara default itu ada salahnya ya secara geometri, sehingga kita perlu lakukan koreksi geometri. Nah, sekarang kita berangkat ke hal yang sifatnya konten ya. Kita ingin mendapatkan data semantiknya, ya, data informasi apa yang kira-kira kita bisa dapatkan dari citra satelit. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk belajar tentang bagaimana kita bisa melakukan interpretasi, ya, interpretasi sebuah citra. Jika kita disodorkan sebuah citra satelit atau mungkin foto udara juga beberapa hal masih sama konsepnya, itu maka dari data itu satu lembar citra itu, misalkan satu scene citra itu, tentunya kita ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, tidak hanya sekedar untuk dipandang saja gitu, tidak sekedar untuk dilihat saja. Dan hari ini kita akan membahas tentang hal itu. Jadi interpretasi di sini itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi geospasial yang berguna dari citra satelit. Jadi kata kuncinya itu adalah kita ingin mendapatkan apa? Kita ingin mendapatkan IG yang berguna, informasi geospasial yang berguna dari sebuah data, dalam hal ini adalah citra satelit yang diberikan kita. Nah, proses untuk melakukan interpretasi itu ada beberapa proses, ada 5. Ini bisa nanti kita perlu gabungan dari beberapa proses ini baru bisa menerjemahkan atau menafsirkan sebuah objek dalam sebuah citra. Jadi yang pertama itu adalah prosesnya itu namanya detection. Jadi di tahap ini kita melakukan pencarian objek tertentu di citra kita. Gitu. Misalkan kita ingin cari objek yang sederhana saja, misalkan saya ingin mencari objek yang berwarna putih, misalkan di citra saya. Saya ingin mencari objek yang berwarna merah. Saya ingin mencari objek tertentu, misalkan di sini misalkan titik panas, misalkan hotspot dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah identifikasi. Jadi di tahap ini sudah lebih dalam pengenalan target tertentu. Jadi kita udah tahu nih kita mau cari apa. Kita sudah tahu bahwa di citra kita ini ada objek apa dan kita ingin mengenalinya. Misalkan saya tahu di situ ada vegetasi, tapi saya nggak tahu tipe-tipe vegetasinya, gitu misalkan. Maka saya harus melakukan identifikasi. Saya tahu di sana ada tanahnya, tapi saya tidak tahu tipe-tipe tanahnya, misalkan. Saya tahu ada batuan atau badan air, tapi saya tidak tahu jenis badan airnya ini apa, misalkan apakah dia sungai, apakah dia danau, apakah dia tambak, apakah dia laut dan sebagainya. Jadi di identifikasi ini lebih ke tahap bagaimana kita mengenali target tertentu yang sudah kita tahu targetnya. Kemudian yang ketiga itu adalah delineation atau penggambaran. Jadi setelah saya tahu objeknya, saya cari, kemudian saya ketemu objeknya, kemudian saya kenali objek itu, kemudian saya gambar targetnya, objeknya. Untuk tujuan apa? Tentunya untuk tujuan pemetaan. Misalkan semua sungai saya delineasi, saya gambar. Semua jalan raya saya delineasi, maka saya sudah melakukan tahap yang ketiga. Kemudian yang keempat dan kelima mungkin ini agak jarang ya kita kenal di geomatika. Yang empat itu enumeration namanya atau pencacahan. Jadi ini adalah penghitungan fenomena tertentu dari citra. Ini juga kita harus mulai banyak mengenal dua hal terakhir ini. Karena apa? Karena manfaat dari citra satelit itu banyak sekali gitu, tidak sekedar bikin peta ya, peta-peta biasa gitu ya, yang itu hanya land cover misalkan tutupan lahan dan sebagainya, tapi kita bisa expand gitu, explore lebih dalam gitu, informasi-informasi lain. Nah, terkait enumerasi ini adalah bagaimana kita bisa melakukan perhitungan terhadap fenomena tertentu dari citra. Contohnya misalkan, saya ingin dapat informasi pendapatan rumah tangga di sebuah kompleks perumahan. Misalkan. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan memahami tentang populasi berdasarkan misalkan tipe rumah dan sebagainya. Jadi ke lapangan misalkan saya hanya cukup
sampling, misalkan kalau rumahnya sekian, modelnya seperti ini, misalkan besarnya sekian, pendapatannya misalkan 10 juta per bulan. Maka kalau di citra saya ada 100 rumah yang mirip dengan itu, maka saya bisa dapatkan data 100 kali 10 juta itu misalkan, atau dengan yang lain. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian yang kedua, mensuration. Mensuration ini pengukuran. Jadi kita mengukur luas, ya ini mungkin udah biasa kalian ya. Kita mengukur luas, mengukur volume, mengukur panjang target tertentu dari sebuah citra dan sebagainya. Contohnya itu adalah saya ingin mengukur panjang sungai yang mengalir. Saya ingin mengukur luas tutupan lahan tertentu. Jadi tidak sekedar saya dapat tutupan lahannya sekian. Saya dapat sungainya seperti ini gambarnya, tapi saya harus bisa mengukurnya. Misalkan debit sungai ini berapa gitu ya. Saya bisa tahu misalkan volumenya berapa, ya, luasnya berapa, kemudian ketebalannya, misalkan kedalaman sungainya berapa, sehingga saya tahu volumenya, sehingga saya bisa ukur misalkan debit air yang mengalir dari sini berapa. Sehingga misalkan kalau terjadi hujan dengan intensitas tertentu, saya bisa memperkirakan gitu ya, kapan misalkan sungai ini akan meluap, kapan dia aman dan sebagainya. Itu di proses yang kelima. Nah, secara umum metode interpretasi itu ada dua, ya. Yang pertama itu adalah visual, yang kedua itu adalah digital. Jadi yang visual ini mungkin yang banyak yang kita kenali. Yang digital ini nanti kita lebih banyak memanfaatkan teknologi untuk bisa melakukan interpretasi secara otomatis atau mungkin semi otomatis gitu, tanpa perlu bantuan mata kita untuk mengenalinya. Ini saya udah buat tadi, kira-kira kalau saya lakukan komparasi antara yang visual dan digital, itu ada masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau yang visual, misalkan sebelah kiri, paling kiri Anda bisa lihat berwarna biru ini adalah keunggulannya. Misalkan yang visual itu metodenya sederhana ya. Anda hanya perlu mata saja untuk bisa mengenali objek ya, mengenalinya. Kemudian yang kedua, pelengkapannya murah. Kemudian menggunakan kecerahan dan konteks spasial gambar. Jadi itu saja. Kemudian sifatnya subjektif dan kualitatif. Anda misalkan ngelihat tuh nggak bisa langsung ketemu, oh ini luas sawahnya di sini sekian, itu nggak bisa. Tapi Anda bisa tahu misalkan di situ ini adalah sawah, ini bukan sawah, ini sungai dan sebagainya. Dan dia sifatnya subjektif dan kualitatif. Oh misalkan sawahnya ini baik ini, kalau dari warna padinya misalkan dia sehat dan sebagainya. Kelemahannya itu adalah dia mahal dan lama untuk area yang luas. Jadi kalau saya kasih satu citra gitu ya, yang ukurannya itu hanya 10 kilo kali 10 kilo atau 100 km persegi, mungkin relatif gampang nyarinya ya. Mana sawahnya gitu ya, mana sungainya dan sebagainya. Tapi kalau saya kasih misalkan satu scene, tetap satu scene, tapi citranya saya ubah gitu ya. Citranya full Landsat ya. Landsat ukurannya berapa itu? Sekitar 200 kali 300 km. Nah, Anda bisa kebayang tuh dari Banyuwangi sampai Situbondo gitu. Diminta untuk lakukan interpretasi, tentunya akan capek ya, capek sekali, dan tentunya biaya yang dikeluarkan nanti akan sangat mahal. Kemudian yang kedua itu kemampuan penglihatan interpreter itu bisa berbeda-beda. Jadi mata saya gitu dengan mata Anda itu berbeda kemampuannya. Bahkan mata saya sekarang dengan mata saya 10 tahun yang kemarin juga berbeda. Artinya hasilnya ini nanti bisa tidak konsisten. Ya. Apalagi misalkan ada kawan-kawan kita misalkan yang buta warna sebagian misalkan, atau tidak buta warna sebagian, tetapi dia tidak bisa mengenali warna-warna tertentu karena tidak ada perbendaharaan kata misalkan di bahasa daerahnya itu tidak ada perbendaharaan kata untuk warna-warna tersebut. Dia bisa melihat tetapi dia nggak bisa ketika ditanya ini warnanya apa misalkan. Itu dia kesulitan. Kemudian yang terakhir itu adalah kelemahannya itu adalah karena dia kemampuan mata itu berbeda-beda, maka kita sangat tergantung pada SDM. Bayangkan gitu kita misalkan diminta untuk lakukan interpretasi citra satu Jawa Timur gitu, kita punya 10 orang yang kita andalin gitu, baru setengah pekerjaan 10 orangnya ini pindah atau dia di hire oleh perusahaan lain.
Nah, itu gimana kira-kira? Itu kita sangat tergantung sama SDM. Nah, kalau kita bergeser yang kanan, dan ini sekarang orang sudah mulai ke sini, cuman juga ada kelemahannya. Yang kanan ini adalah yang digital. Keunggulannya apa? Yang pertama itu dia akan hemat biaya untuk wilayah geografis yang luas. Jadi kalau dia sempit, cukup pakai yang visual. Tapi kalau dia luas, misalkan se-Indonesia atau se-Asia Tenggara, misalkan, atau bahkan sedunia, misalkan, maka tentunya ini akan sangat-sangat hemat ya secara biaya. Kemudian dia juga hemat jika kita memerlukan interpretasi berulang. Contoh misalkan saya ingin cari data sawah gitu ya pada musim September, bulan September 2020 misalkan. Saya juga ingin melakukan interpretasi yang sama tapi pada bulan Maret 2020. Jadi kita repeat, kita melakukan pekerjaan berulang, sehingga kalau kita menggunakan secara digital ini akan lebih mudah. Kemudian hemat biaya untuk format gambar yang standar. Nah, ini juga dia jika format gambarnya standar dia akan sangat hemat. Kemudian hasilnya konsisten karena yang mengendalikan ini adalah mesin, ya dia tidak bisa diajak untuk untuk memutuskan yang lain ya, sehingga dia akan lebih konsisten sesuai dengan apa yang kita programkan. Kemudian interpretasi simultan dari beberapa kanal, jadi kita tidak hanya satu citra saja misalkan ya, hanya satu citra dan 3 kanal misalkan, atau 3 band, kita bisa simultan misalkan langsung 36 kanal, langsung kita libatkan untuk melakukan interpretasi. Itu bisa kita lakukan dengan citra digital, maksud saya interpretasi digital. Kemudian algoritma interpretasi yang kompleks mungkin untuk diterapkan. Jadi kita bisa bikin algoritma tertentu untuk mendeteksi sesuatu. Nah, ini sehingga dia nanti juga secara kecepatan dia cepat, kecepatan interpretasi bagus. Kemudian ada kemungkinan untuk melakukan jelajah informasi alternatif. Nah, kalau kita hanya mengandalkan mata gitu ya, yang bisa kita cari itu adalah yang udah ada database-nya di kepala kita atau yang sedang kita ingat gitu ya. Kira-kira misalkan di citra ini ada sawah, ada sungai, ada macam-macam gitu ya. Kita tidak mungkin kepikiran misalkan di sini ada sebuah objek yang tidak pernah kita ketemu sebelumnya misalkan, atau tidak terlihat oleh mata kita gitu. Nah, di interpretasi digital ini kita bisa mendapatkan itu. Jadi ada objek-objek yang secara visual itu tidak terlihat, tetapi secara digital itu bisa dicari. Kemudian yang terakhir itu adalah dia akan kompatibel dengan data digital lain. Jadi setelah kita selesai, maka data ini secara cepat bisa dipakai untuk untuk analisis lebih lanjut menggunakan software yang berbeda atau integrasi dengan data atau informasi geospasial lainnya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya tentu mahal untuk area yang kecil ya. Kalau hanya satu ITS misalkan kita gunakan cara ini tentu sangat mahal. Mahal untuk interpretasi satu kali. Jadi kalau hanya untuk satu keperluan gitu ya, itu akan mahal. Biaya awal yang tinggi, kemudian membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak khusus, kemudian akurasi mungkin sulit untuk dievaluasi, khususnya untuk hal-hal yang memang tidak bisa dicari di lapangan ya, tidak terlihat oleh mata kita gitu. Kemudian membutuhkan format gambar standar, kemudian data mungkin mahal atau tidak tersedia, kemudian mungkin diperlukan pemrosesan awal dan juga membutuhkan SDM khusus, SDM-nya khusus yang paham tentang itu. Nah, kunci interpretasi visual, ketika kita melakukan interpretasi visual, ada kunci yang harus kita pegang. Nah, biasanya ini juga macam-macam, ada yang nyebut 7 kunci interpretasi. Nah, ada yang nyebut 8 kunci interpretasi. Ada yang nyebut 9 kunci interpretasi. Tapi isinya sebenarnya sama. Ada yang dan-nya itu dipenggal menjadi dua nomor, ada yang digabung, dan sebagainya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Saya mengambil 8 saja karena rona dan warna itu saya gabung. Jadi kalau rona dan warna saya pisah jadi 9. Jadi yang pertama kuncinya itu adalah rona dan warna. Rona itu adalah, ini hanya rona dan warna yang dijelaskan karena mungkin tidak semua kita tahu bedanya ya. Jadi kalau rona itu adalah tingkat kegelapan atau tingkat
kecerahan dari sebuah objek pada citra. Nah, secara normal manusia itu bisa mengenal 200 rona, ya, 200 rona. Mata kita bisa mengenal itu. Ini hasil penelitian juga. Rata-ratanya ya, ada yang mungkin kurang atau ada yang lebih sedikit. Kemudian bagaimana dengan warna? Kalau warna ini adalah wujud yang tampak oleh mata pada spektrum sempit gelombang tampak atau visible region. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang gelombang elektromagnetik. Nah, di situ ada satu kanal namanya visible region dari 300 sampai 700, 400 sampai 700 nanometer gitu ya. Dari red sampai red, green, blue sampai biru. Nah, untuk warna itu ternyata mata kita bisa memisahkan atau membedakan 20.000 warna. 20.000 warna. Jadi kemampuan warna kita, mata kita untuk membedakan warna itu sekian ya, 20.000 warna, luar biasa. Nah, ini berbeda dengan database warna yang ada di otak kita masing-masing. Kayak misalkan kalau otaknya laki-laki itu mungkin yang dikenal adalah warna-warna primer dan beberapa warna sekunder aja gitu ya. Merah, kuning, hijau, dan kawan-kawannya gitu. Kalau yang perempuan lebih banyak lagi database-nya. Dia bisa membedakan misalkan pastel. Pastel itu warnanya apa sih misalkan. Nah, yang laki-laki nggak tahu mana warna pastel dan sebagainya. Atau sangat sedikit yang tahu. Nah, tapi secara umum sensor kita, mata kita ini adalah sensor yang luar biasa, itu bisa mengenal 20.000 warna yang berbeda. Nah, tentunya nanti ketika kita melihat citra kita, warna ini akan sangat berperan. Contoh yang kayak kemarin misalkan, kalau saya dikasih citra satelit Asia Tenggara ya, difoto dari atas gitu, saya lihat ada yang warna putih ini. Apa nih warna putih? Oh, ini misalkan awan. Nah, ini adalah warna gitu ya. Oh, ada yang warnanya gelap. Oh, ini misalkan perairan gitu ya, dan sebagainya. Kemudian kedua itu adalah bentuk. Ini adalah objek dapat dikenali juga berdasarkan bentuknya. Ya, berdasarkan bentuknya. Contoh misalkan sungai. Sungai itu bentuknya sempit, memanjang, berkelok-kelok. Nah, kemudian jalan juga seperti itu, tetapi tidak seberkelok-keloknya sungai misalkan. Dia lebih belok-belokannya lebih sedikit daripada sungai. Nah, contoh di sini misalkan stadion sepak bola ya. Ini stadion ya, bukan lapangan sepak bola. Jadi stadion sepak bola itu berbentuk elips gitu. Kalau lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang gitu ya. Dan sebagainya. Itu dari bentuknya kita bisa tahu kira-kira ini objeknya apa. Kemudian yang ketiga itu adalah ukuran. Jadi setelah Anda dikasih objek, dikasih citra, itu kita bisa tebak ukurannya. Tentunya terlebih dahulu kita harus tahu tentang resolusi ya, resolusi spasial. Sehingga setiap titik, misalkan setiap 1 mm di citra kita itu kira-kira ini ukuran di lapangannya berapa. Kita bisa tebak. Contohnya di sini misalkan, ini saya juga kurang begitu paham tentang yang ini. Mungkin Anda yang suka olahraga lebih tahu. Jadi katanya kalau lapangan sepak bola itu ukurannya 80 kali 100 meter. Jadi kalau Anda ingin membedakan antara lapangan bola dan lapangan tenis, itu dari ukurannya bisa. Jadi lapangan tenis itu 15 kali 30 meter. Sementara bulu tangkis itu 8 kali 10. Tentunya yang outdoor ya, bukan yang indoor. Kemudian yang keempat itu tekstur. Nah, tekstur itu biasa kita kenal 3 ya, kasar, halus, dan diantaranya. Kasar, halus, dan diantaranya. Contohnya misalkan kalau saya sudah punya tanaman, saya tahu ini vegetasi. Tapi saya nggak tahu ini vegetasinya apa. Apakah dia padi, apakah tebu, apakah tanaman lain. Gitu. Maka saya bisa lihat teksturnya. Jadi kalau dia teksturnya halus, dia padi. Kalau dia teksturnya sedang, dia tanaman tebu. Kalau dia teksturnya tanaman kasar, misalkan dia adalah tanaman pekarangan dan sebagainya. Itu dari tekstur. Kemudian yang kelima itu adalah pola. Nah, ini penting juga. Jadi susunan keruangan yang menandai objek bentukan manusia dan atau beberapa objek alamiah. Contohnya misalkan, Anda bisa membedakan antara kebun karet, kebun kelapa, kebun kopi dengan hutan alam dari polanya. Jadi kalau kita misalkan Anda difotoin gitu ya dari satelit gitu, sebuah wilayah di Kalimantan gitu. Sama-sama hutan, sama-sama vegetasi dari atas. Tapi dari sana kita bisa tahu kira-kira ini hutan hujan tropis
yang berisi pohon-pohon yang alam, atau dia adalah kebun kelapa sawit. Itu dari polanya. Kemudian yang keenam itu adalah bayangan. Ini juga penting. Biasanya bayangan ini untuk mendapatkan informasi ketinggian, ya, ketinggian. Kira-kira objeknya ini tinggi nggak dibanding dengan objek sekitarnya. Contoh misalkan, oh ini adalah tebing, ya misalkan. Oh ini adalah tebing karena sebelahnya ada bayangan. Tebing itu lebih tinggi daripada lembahnya dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh itu adalah lokasi. Biasanya dikenal istilah situs, ya. Nah, cuman situs sekarang sudah mulai berubah pemahaman kita terhadap situs. Jadi kalau kita sebut situs itu situs web. Padahal situs itu adalah bisa merujuk lokasi, misalkan situs cagar budaya dan sebagainya. Nah, situs di sini adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contoh misalkan ini dia agak salah lanjutannya. Jadi contohnya misalkan Anda akan bisa memutuskan sebuah bangunan, ya, sebuah bangunan itu adalah stasiun kereta api. Jika Anda tahu bahwa setelahnya itu ada relnya, ya. Jadi kalau hanya dari bangunan di atasnya itu mungkin bingung. Ini stasiun apa terminal, misalkan. Stasiun apa gudang. Stasiun apa yang lain atau rumah dan sebagainya. Tapi kalau dia terkoneksi dengan rel kereta api, misalkan dia bisa dia adalah stasiun. Mohon maaf, ini yang ke-8 ya, yang keterkaitan antara sebuah objek dengan objek lain. Nah, untuk situs itu adalah letak sebuah objek terhadap objek lainnya. Misalkan kalau di kita, misalkan di Indonesia, rumah-rumah atau toko itu dia akan ada di sepanjang jalan raya, misalkan. Kalau di luar negeri, misalkan rumah itu sepanjang sungai, misalkan dia menghadap sungai. Kalau di kita dia menghadap jalan dan sebagainya. Itu adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalkan terhadap jalan raya, terhadap tepi sungai atau yang lain, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita ingin melakukan interpretasi, karena mata kita akan lebih mudah untuk mengenal warna, ya. Tadi kita tahu bahwa tone itu derajat keabuan, ya, gelap tidaknya sebuah objek itu hanya ada sekitar 200 tuh. Mata kita hanya bisa membedakan 200. Putih, agak putih, kemudian abu-abu, gelap, agak gelap, dan gelap sekali. Itu hanya 200 saja kemampuan kita untuk membedakannya. Tetapi mata kita lebih mudah untuk mengenali sebuah objek jika dia dikasih warna, jika dia berwarna. Nah, di sini makanya kita perlu belajar tentang sistem warna. Jadi sistem warna itu banyak sekali kalau kita perhatikan yang ada di sekitar kita. Misalkan untuk printer Anda menggunakan CMY, misalkan ya, cyan, magenta, yellow. Jadi kalau kita beli tinta printer, jangan cari tinta printer yang warnanya merah, hijau, dan biru. Nggak ada. Pasti cyan, magenta, atau yellow. Karena untuk keperluan media cetak kertas, itu dia memerlukan CMY. Kemudian ada HSP, HSI, kemudian YIQ itu untuk TV, dan untuk digital video itu YUV. Nah, khusus untuk kita yang perlu kita ketahui di sini adalah RGB atau RGB, red, green, blue. Ya, ini biasa dipakai untuk perangkat-perangkat elektronik, ya, kayak monitor dan sebagainya. Dan hampir semuanya menggunakan sistem yang ini. Dan di penginderaan jauh kita menggunakan RGB ini. Jadi kita nanti akan menugaskan mata kita sebagai sensor yang bisa membaca 3 kanal. Satunya itu adalah dia bertugas membaca yang sebagai merah, kemudian sebagai hijau, dan sebagai biru. Gitu. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ketika kita melakukan pembacaan tadi, ya, maka kita akan diminta untuk melakukan apa yang disebut sebagai komposit. Nah, kita diminta untuk menggabungkan kanal-kanal yang ada. Jadi ini nanti di akhir kuliah akan saya tunjukkan caranya. Jadi kalau Anda dikasih sebuah citra, satu kanal saja atau satu band, maka warnanya adalah hitam putih saja atau grayscale.
Jadi ini contohnya, misalkan yang kanan atas, misalkan ini adalah hitam putih saja. Walaupun ini adalah kanal biru, kanal hijau, kanal merah misalkan. Itu dia hanya hitam putih saja. Nah, sehingga sangat susah bagi kita untuk bisa melakukan interpretasi gitu ya. Ini agak gampang kalau sekedar disuruh nyari mana sungainya. Jelas gitu, tapi kalau Anda disuruh nyari mana vegetasinya, sudah bingung nih mana vegetasinya. Nah, sehingga kita perlu namanya kombinasi. Akhirnya kita memerlukan komposit ya, melakukan komposit citranya. Kita gabung, dan untuk menggabung itu kita perlu data. Nah, dari segi datanya itu ada dua istilah di sini yang perlu Anda ketahui. Ini karena ini berbeda nanti metodenya. Jadi yang pertama itu adalah false color, kemudian yang kedua itu namanya pseudo color. Jadi karena komposit itu tujuannya itu adalah, atau komposit itu adalah sebuah proses untuk menggabungkan 3 kanal berbeda untuk mendapatkan satu citra baru yang mudah untuk diinterpretasi. Maka kita memerlukan yang pertama itu, di sini bunyinya adalah 3 kanal berbeda. Nah, 3 kanal ini sumbernya bisa berbeda. Mau saya, dia bisa kanal yang sudah ada, atau kanal baru yang kita buat. Jadi kalau kanalnya sudah ada, maka disebut kita menggunakan metode namanya false color composite. Jadi kita memerlukan 3 kanal yang sudah ada untuk membentuk kombinasi sebuah citra baru. Kemudian bagaimana jika misalkan saya tidak punya 3 kanalnya? Contohnya misalkan kalau Anda dikasih data DEM, ya, Digital Elevation Model, itu hanya satu tuh bandnya, kanalnya hanya satu. Tapi kalau dia hanya satu, saya susah untuk melakukan interpretasi gitu, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, dan sebagainya. Maka satu kanal ini nanti kita buat menjadi 3 kanal semu. 3 kanal semu, kemudian itu kita kombinasikan kembali sehingga dia akan terbentuk namanya pseudo color composite, sehingga dia akan tampak berwarna gitu ya, tampak berwarna, tetapi dia dibentuk dari 3 kanal semu, makanya istilahnya pseudo ya, pseudo color. Jadi ada 2 istilah di sini, false color dan pseudo color. Di contoh ini Anda bisa lihat yang kiri bawah itu adalah ada 3 kanal, green, red, near infrared. Itu kalau kita gabung misalkan, dia akan mendapatkan sebuah citra false color composite. Misalkan di sini kita dapat gambar seperti ini. Atau persis di belakang saya di sini juga kalau saya gabung, dia akan mendapatkan data natural composite color. Nah, di sini kita dapat yang false color tapi yang natural, sesuai dengan penglihatan mata kita kalau kita lihat langsung di objeknya. Jadi yang warna hitam ini adalah air sungainya, misalkan, kemudian yang hijau ini adalah vegetasinya, kemudian yang abu-abu ini adalah pemukiman. Oke, ini adalah penjelasannya. Jadi kalau composite color itu, composite image itu, kita memerlukan 3 data ya, minimal 3 data. Jadi citra itu biasanya punya banyak band atau punya banyak kanal ya. Kayak misalkan Anda modis 36, kemudian Landsat 8, misalkan ada lebih dari 7, kita bisa lihat. Nah, kemudian masing-masing data ini nanti kita assign istilahnya. Jadi kita tugaskan dia sebagai merah, hijau, atau biru. Gitu. Kita assign dia ke 3 kanal ini. Ibarat ini adalah mata kita saja ya. Mata kita bisa membaca spektrum gelombang tampak gitu ya. Jadi sensornya ada 3 di situ, merah, hijau, dan biru. Nah, merah, hijau, dan biru ini nanti kita tugaskan untuk membaca data-data ini. Jadi misalkan data 1 ini kita dibaca oleh mata kita yang sensornya hijau gitu, kemudian yang data 3 ini merah, kemudian yang data N ini adalah blue. Maka dia akan membentuk susunan, membentuk citra baru. Nah, di belakang saya ini adalah contoh bahwa ini adalah datanya, sumbernya sama, tetapi dia menggunakan komposisi yang berbeda. Jadi contohnya misalkan di sini data red-nya itu menggunakan band 3, kemudian green-nya band 2, blue-nya itu, birunya itu band 1. Dia gambarnya menjadi seperti ini. Kemudian yang di kanan saya ini adalah red-nya itu band 4, kemudian green-nya band 3, blue-nya band 2. Begitu seterusnya. Jadi walaupun datanya sama, ini pun misalkan 3, 2, 1 tetap sama, kita memanfaatkan kanal 3, kanal 2, kanal 1, tetapi misalkan urutannya berbeda, misalkan yang R itu adalah 2, G itu 1, B itu 3, maka citra yang akan dibentuk itu nanti akan berbeda.
Nah, susunan ini nanti tergantung dari keperluan kita. Kapan kita menggunakan 321, kapan kita menggunakan 432 dan sebagainya. Dan itu tergantung dari keperluan kita dan tergantung dari karakteristik spektral dari citranya. Nah, bagaimana dengan shadow color? Nah, kalau yang shadow color itu modelnya seperti ini. Jadi, contohnya saya hanya punya data ketiga nih. Data ketiga. Nah, data ketiga ini nanti saya lakukan namanya color mapping. Sehingga saya akan dapat tiga data. Data 3A, 3B, 3C. 3A saya jadikan red, 3B saya jadikan green, 3C saya jadikan blue. Sehingga dia akan dapat seperti gambar ini. Jadi ini adalah gambar DEM, misalkan dia hanya gray color saja, gitu ya, gray level, abu-abu saja. Tapi begitu saya lakukan pseudo coloring, saya akan dapat misalkan, oh ini adalah yang hitam ini adalah dataran, ini adalah air, kemudian yang biru ini adalah dataran rendah, biru muda ini lebih tinggi dari biru muda, kemudian ada hijau lebih tinggi lagi, kemudian ada kuning lebih tinggi lagi, kemudian ada merah lebih tinggi lagi, ada magenta lebih tinggi dari merah, kemudian mungkin di sini yang Anda tidak lihat, misalkan ada putih. Putih itu adalah warna yang paling tinggi kalau kita ingin melakukan coloring untuk keperluan elevasi. Oke, baik, ini dulu yang akan saya sampaikan. Kemudian selanjutnya jangan dihidupkan dulu audionya. Saya ingin tunjukkan bagaimana cara kita melakukan komposisi, ya, membuat composite image. Baik, sekarang Anda sudah lihat layar, isinya itu adalah website, ya, sebuah website, itu alamatnya eos.com/landviewer. Nah, nanti saya bisa berikan alamatnya. Jadi ini adalah cara kita untuk bisa secara cepat belajar bagaimana cara kita ketika kita ingin melakukan band composition, ya, band composition. Jadi yang pertama, misalkan saya akan cari data saya, ya, saya akan cari data yang tutupan awannya misalkan 8%, di bawah 10%, kemudian sun elevation-nya saya biarkan, kemudian saya akan menggunakan data Sentinel saja, ya, Sentinel-2. Yang lainnya saya matikan semua. Saya tidak perlu. Jadi ini banyak sekali data yang bisa kita pakai sebenarnya. Jadi saya hanya menghidupkan Sentinel-2 saja. Kemudian saya juga bisa range datanya saya bisa tentukan, misalkan sejak bulan Maret misalkan, ya, Maret sampai Oktober misalkan, ya, hari ini. Saya akan search data yang kira-kira saya perlukan, ya. Search data yang kira-kira saya perlukan. Nah, Anda bisa lihat di sini, misalkan kita cari yang agak bagus, ya. Nah, ini saja misalkan. Ini saja. Karena kita hanya ingin melihat Surabaya. Nah, ini adalah Surabaya, ya. Kota kita, ya. Madura kita tunjukkan supaya citranya menarik, ya, ada Maduranya. Jadi Surabaya tanpa Madura tidak begitu menarik. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini adalah warna natural dari citra kita. Ini direkam tanggal 15 Agustus, 11 hari yang lalu, ya, baru sekali. Kemudian tutupan awannya 6%, jadi sangat bagus. Kemudian misalkan di sini Anda ingin mengubah band combination-nya. Anda ingin ubah band combination-nya di sini, ya. Sebelumnya kita gunakan band 4, band 3, band 2 sebagai RGB. Jadi ini urutan bacanya itu adalah RGB. Jadi yang sebelumnya yang dahuluan disebut itu adalah R. Yang tengah itu adalah G, yang terakhir itu adalah B, ya, RGB. Berarti 432 itu artinya R-nya 4, B-nya 3, R-nya 4, green-nya 3, kemudian B-nya 2. Ini adalah natural color. Bagaimana kiranya misalkan saya ingin ubah menjadi
apa namanya yang lain misalkan. Saya ingin ubah, ini banyak sekali, jadi kita bisa ambil yang sudah ada default-nya, kita juga bisa custom, kita bisa tentukan mana band yang akan kita gunakan. Contohnya misalkan di sini, misalkan saya ingin mendeteksi fire, ya, api misalkan di sini. Apakah ada api di sini? Sorry, di sini color infrared misalkan di sini ya, yang gampang aja dulu. Kita akan tunggu. Ini adalah color infrared. Jadi Anda bisa lihat vegetasi itu adalah yang berwarna merah. Nah, ini lebih mudah untuk melihatnya ya. Di sini bisa dilihat I-nya, information ya. Akan ada penjelasan misalkan warna merah itu apa, warna hijau itu apa dan sebagainya. Anda bisa lihat di apa namanya di description-nya. Kemudian kalau Anda misalkan ingin saya ingin NDVI misalkan, normalized different vegetation index. Saya ingin yang hijau itu adalah vegetasinya. Nah, saya ubah misalkan di sini ya. Saya ubah. Nah, ini akan lebih mudah. Oh, ini vegetasinya nih. Akan ketemu vegetasinya. Ini juga ada indeksnya. Jadi NDVI itu besarnya -1 sampai 1. Nah, saya bisa tahu nih mana yang ada vegetasinya. Di Surabaya hampir habis nih. Yang ada di pinggir-pinggir aja. Dan ini adalah mangrove misalkan. Di Madura lumayan ada apa namanya objek yang berwarna hijau. Tempat lain misalkan mungkin lebih banyak. Oh, ternyata di tempat lain masih ini. Misalkan di Gresik dan sebagainya itu banyak yang berwarna hijau. Oke, kita kembali lagi ke Surabaya. Sini ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Misalkan saya ingin NBR misalkan. Ini kalau ini bukan band komposit, ini adalah indeks ya. Normalized burn ratio. Jadi kita ingin cari objek yang kira-kira ada lahan atau apa yang ada terbakar di situ. Ada nggak misalkan? Kita bisa cek di sini. Dan seterusnya. Jadi Anda bisa bermain-main nanti dengan ini. Kemudian saya ingin custom misalkan. Saya ingin custom, saya bisa new combination di sini. Kemudian di sini Anda bisa pilih composite, single, atau index. Jadi kalau saya composite, misalkan band pertamanya itu adalah B1, misalnya ya. B1. Maaf, B1 ya. Kemudian band keduanya itu adalah B3. Anda tinggal geret aja ke bawah di sini. Kemudian band selanjutnya itu adalah B5. Nah, kira-kira gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Tapi kalau Anda bikin apa namanya kombinasi yang custom, itu nanti interpretasinya juga kita mungkin bingung ya. Ini yang warna ini apa, warna ini apa dan seterusnya. Tapi kalau sekedar buat bermain-main gitu ya, itu mungkin juga menarik gitu. Misalkan saya tahu misalkan di sini ada apa nih. Saya misalkan ini mendeteksi kapal ya. Kira-kira saya menggunakan apa misalkan untuk mendeteksi kapal. Apakah ini misalkan saya ubah misalkan ini B4. Kemudian ini B3 misalkan. Kapan misalkan ini B2 aja. Kapalnya akan lebih jelas saya lihat jika seperti apa. Oh, seperti ini. Dan ini adalah perahu atau kapal ya yang ada di daerah seperti itu. Oke, itu adalah kombinasi band ya. Bisa sensornya apa aja silakan. Kemudian Anda bisa gunakan tool ini. Nah, cuman di sini ada catatan. Jadi dulu apa namanya fasilitas ini gratis ya. Nah, sekarang berbayar. Nah, ini ada catatannya tergantung scene-nya. Jadi Anda bekerja dengan berapa scene. Jadi kalau dia hanya 1 scene bebas gunakan. Tapi kalau Anda bekerja lebih dari 1 scene, ada catatannya itu hanya bisa menggunakan 10 saja yang gratis untuk 1 hari. Oke, selanjutnya misalkan di sini juga saya ingin menunjukkan, saya tidak percaya misalkan bahwa kalau data itu dipanggil satu kanal saja, dia akan berwarna hitam putih. Nah, ini contohnya. Ini dia berwarna hitam putih. Dia berwarna hitam putih. Jadi kalau saya hanya apa namanya jadi dia kalau kita menggunakan
kalau kita melihat hanya satu, dia hanya apa namanya hitam putih. Tapi kita bisa bikin, kita warnai, misalkan. Nah, seperti ini, misalkan saya ingin warnai, gitu. Dia jadinya seperti apa? Dengan cara ini kita bisa melakukan detection yang tadi ya, yang di bagian pertama interpretasi itu, prosesnya itu adalah detection. Jadi kita bisa melakukan detection dengan cara-cara yang mungkin tidak atau belum tersedia di fasilitas default-nya. Oke, di sini misalkan saya ingin cari air, misalkan di mana sih ada air pada apa namanya pada bulan-bulan ini, misalkan. Oh, ini dia berwarna biru nih di Surabaya, misalkan. Oh, ini ada air nih. Anda mungkin bisa lihat ini ada air, ya, ada air. Ini sungai. Warna biru ini adalah warna air. Jadi bisa kita dapatkan informasi seperti itu. Selanjutnya misalkan deforestation, ya, deforestation index. Kalau ini untuk apa namanya untuk kelas yang mengalami penurunan, ya. Ini kebetulan, tapi ini kalau kita perhatikan ini kelihatannya bisa confuse, ini apakah ini adalah deforestation atau dia awan. Sehingga ketika melakukan interpretasi, kita tidak bisa tergantung pada satu tool atau satu band komposit saja. Jadi kita walaupun tujuannya satu, kita harus menggunakan beberapa komposit untuk memastikan kira-kira ini yang warna ungu ini apa ini. Apakah ini daerah yang mengalami penurunan NDVI atau apa, misalkan. Kalau kita perhatikan di sini tadi Anda belajar kunci interpretasi citra, gitu ya. Di bawahnya yang biru, yang ungu ini ada awan, ada bayangan di bawahnya. Artinya ini kemungkinan besar adalah awan. Itu dari segi bayangan. Kemudian kalau natural color kita perhatikan di sini, oh ternyata dari warna ini awan ini. Karena apa? Karena dia warnanya putih. Nah, sehingga kita bisa lebih yakin bahwa citranya ini adalah objek di citra ini adalah awan, karena warnanya putih, kemudian bentuknya bergerombol begini, tidak teratur, kemudian dia juga punya bayangan. Nah, dengan cara seperti itu maka interpretasi itu akan mudah kita lakukan, dan kita akan dapat menghasilkan hasil interpretasi yang lebih akurat. Baik, mungkin itu dulu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi